Jika bertemu dia, apa yang ingin Anda tanyakan? Tentang gembar-gembor calon wakil presiden, atau tentang kiprahnya di Partai PKB, atau tentang kedekatannya secara personal dengan Presiden Jokowi? Temukan jawabannya dalam Q&A Jurus PDKT. Saya Andini Effendi, jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Abdul Muhaimin Iskandar atau yang biasa dikenal dengan Caimin, lahir di Jombang 24 September 1966. Karir politik Caimin bersamaan dengan lahirnya era reformasi. Pada saat itu, tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa dan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Perjalanan politik Caimin cukup mulus, mulai dari menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2014. Di penghujung jabatannya sebagai menteri, pada tahun 2014, Muhaimin secara aklamasi terpilih kembali menjadi Ketua Umum PKB. Narasumber kita malam hari ini adalah Ketua Umum PKB Mas Caimin Muhaimin Iskandar. Caimin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat datang di Q&A. Terima kasih. Caimin, di sini kita memiliki 10 panelis. Apakah bisa ada ruang untuk Mas lebih mengembangkan pemikiran-pemikiran Terkait dengan tadi konteks yang dikatakan Andi ini, apakah pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu memiliki kesempatan untuk mengambil jatah sebagai Kenapa Pak Jokowi nggak memilih partai-partai yang tentunya mungkin lebih besar? Ada beberapa partai yang kenapa sih nggak dikasih tahu teman-teman kenapa bukan capres sekalian gitu kan, kenapa cawapres, jangan-jangan ini Kalau pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon, seolah-olah hanya Pak Jokowi dan Gus Dur, Eros Jarot, Taufik Kimas, Megawati. Gimana Jadi mau kalau kita dari Suramadu cek deh sendiri, turun dari jembatan dari jauh itu gak kayak Caimin. Itu nggak takut dibilang nyalon kepagian atau memang itu Sebenarnya bagaimana situasi yang kebatinan dari Caimin waktu itu ketika Kita bahas soal rame-rame cawapres Caimin sebagai cawapres. Karena banyak baliho-balihonya nih. Coba kita lihat seperti apa sih yang kita temukan. Ini ada di Kalimantan Selatan, salah satunya ada di Malang, Jawa Timur. Kemudian di Medan, wah banyak banget nih di mana-mana. Di Papua pun ada. Di Samarinda juga ada. Wah udah di mana-mana nih Kak, di Sukabumi pun ada. Kita punya juga ya di Jakarta, Sulawesi Selatan pun ada, di Banjarmasin. Banyak sekali Caimin. Ini ya, Caimin memang jadi cawapres, udah announce akan jadi calon wakil presiden. Belum. Jadi gambar-gambar muncul di berbagai daerah itu spontanitas dari teman-teman saya yang bersemangat ya. Aha. Bersemangat, punya harapan, punya cita-cita yang tentu saya menghargai mereka. Dan membuat semangat dan semarak teman-teman untuk melakukan langkah-langkah menghadapi tahun politik. Baik itu yang teman langsung maupun saya juga tidak kenal di beberapa tempat. Tapi pada prinsipnya kita melihat itu sebagai motivasi untuk harapan teman-teman pada sesuatu yang baru. Tapi Caiminnya sendiri mau nggak jadi calon wakil presiden? Tentu saya akan lihat perkembangan karena sekarang sampai pada tahap konsultasi dengan sesepuh, para kiai, juga teman-teman, juga melihat tren lapangan yang ada sampai pada saatnya nanti karena ini masih butuh waktu kira-kira 3 bulan yang akan datang baru kita putuskan apakah kita betul-betul maju atau tidak. Nah, oke silakan. Langsung ramai Kang Asep. Caimin. Ketika tuh gambar-gambar muncul dengan tulisan cawapres, kata Caimin tadi katakan teman-teman yang mendukung. Kenapa sih nggak dikasih tahu teman-teman, kenapa bukan capres sekalian gitu kan, kenapa cawapres? Jangan-jangan ini hanya daya tawar atau wanipiro loh, kalau udah tahu presidennya Jokowi atau Prabowo atau siapa lagi. Saya cuma cawapres, kenapa capres aja sekalian? Kalau cawapres seolah-olah menawarkan kepada presiden, saya sekian loh. Ya saya tidak tahu tapi kira-kira teman-teman atau siapapun mereka yang memasang gambar tahu persis lah. Tahu persis bahwa untuk menuju capres butuh perangkat yang cukup memadai. Ya mungkin dikira
kapasitas saya masih cawapres barangkali, saya tidak tahu. Tapi ini loh, Caimin temennya saya rasa orang kaya loh. Masang baliho itu kan nggak murah kan? Mahal ya. Mahal itu, makanya ini orang-orang kaya semua. Tapi sama saya masih pertanyaannya, jangan-jangan Caimin takut sama Pak Jokowi ya? Makanya cawapres saja, ya kan? Iya, anak buah saya banyak ya, teman-teman. Jadi begini, ada harapan, mayoritas saya sebut warga NU, warga PKB ini sebetulnya sangat berharap ada representasi dari mereka untuk hadir di dalam kepemimpinan nasional. Nah, mungkin mereka juga berpikir bahwa untuk tahapan awal ini dari segi usia, dari segi kemampuan, dari segi kesiapan mungkin cawapres mungkin. Gitu. Kalau saya mungkin melihat mereka berpikir kenapa kok tidak capres, mungkin juga melihat jangan-jangan dianggap mimpi. Ada juga teman saya, Ulil Absur Abdallah namanya. Tiba-tiba menyampaikan, ini Cak Imin ini cawapres atau politisi paling tawaduk, paling sopan. Cita-citanya cuma jadi cawapres. Saking tawaduknya, saking sopannya, saya bilang, tapi saya belum ketemu Ulil, saya bilang sama teman-teman, kasih tahu Ulil, baru cawapres saja sudah menghibur dia, apalagi capres. Gitu. Oke. Mel, silakan. Saya ya. Oke. Tadi oke lah yang masang baliho teman-teman, oke? Teman-teman kita nggak bisa tanyain dong ya di sini, yang hadir di sini kan Caimin. Ya. Jadi saya mau tanya nih, ketika balihonya terpampang nih, satu, gimana rasanya? Satu. Yang kedua, menurut Caimin, kualitas-kualitas apa sih yang ada dalam diri Caimin yang membuat dipercaya oleh si teman-teman yang sanggup pasang baliho ini? Ya, setiap pemilu semua tahu bahwa prestasi PKB atau apa rombongan saya lah kira-kira 11 juta orang minimal itu. Nah 11 juta ini tentu punya harapan, punya motivasi, punya mimpi, punya cita-cita. Pernah suatu hari tiba-tiba kira-kira menjelang Pilpres yang sebelum ini 2014. Tiba-tiba banyak yang memasang baliho capres. Karena waktu itu kita belum berpikir sama sekali, maka kita larang. Untuk kali ini saya tidak melarang, membiarkan. Ketika saya biarkan anak buah dan semua yang punya harapan itu merebak dengan sendirinya di mana-mana. Terus rasanya gimana, Cak? Begitu ngelihat, wah nih foto saya terpampang besar-besar, rasanya gimana, Cak? Rasanya tentu ada khawatir, ada juga apa benar, ada juga ya kita lihat harus menangkap aspirasi untuk memotivasi mereka dan memotivasi diri sendiri. Karena sudah masuk jadi di level kompetisi itu tentu tidak mudah secara psikologis maupun kesiapan lainnya. Ada pressure nggak tuh Kak, Cak, ngeliat foto-fotonya di mana-mana itu, ngeliat keinginan lah dari teman-teman? Kalau keinginan teman-teman saya sebetulnya sudah sangat lama. Dalam hal terakhir ini sudah saya anggap sebagai biasa saja karena bermimpi atau berharap atau saya menangkap sebetulnya ada sekian harapan yang belum tercapai yang ingin disimbolisasikan melalui kepemimpinan nasional. Ya warga NU itu kan masih butuh apa yang disebut kemakmuran, peningkatan kapasitas ekonomi, kesejahteraan, pesantren yang belum terurus, kualitas infrastruktur sarananya. Mereka mungkin mencari ini harapannya di mana. Barangkali mimpi-mimpi itulah yang membuat mereka bersemangat. Gitu. Itu nggak takut dibilang nyalon kepagian atau memang itu tes market dari Caimin? Karena kalau memang itu sudah dirancang, saya penasaran Caimin itu proses pemotretan kan banyak tadi di setiap kota. Ganti-ganti baju terus. Beda-beda. Kan itu menggunakan kostum yang banyak. Mungkin nanti kostum yang ini ada juga di salah satu baliho. Nah itu pertanyaannya Caimin. Tepuk tangan dong saya suruh. Iya dari segi foto tentu belum ada foto session khusus untuk itu. Oh belum. Belum ada. Ya, Cak, fotonya. Itu tuh random aja sebenarnya foto-fotonya, Ya, nggak ada sesi spontanitas tersendiri. teman-teman yang Tapi kalau menurutku masih kontrol ya, meskipun random gitu.
Saya di Padang, di mana-mana di Makassar lihat, tapi yang saya nggak setuju di Madura. Jadi kalau kita dari Suramadu cek deh sendiri, turun dari jembatan dari jauh itu nggak kayak Caimin, putih banget gitu loh ininya. Oh, Gitu, kamera serius, 360. Oh, jadi ada baru kameranya. dekat istilah, loh Caimin keputihan ja sininya. Harus diprotes ya.